Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai ketepatan dalam menjelaskan hukum permintaan dan hukum penawaran. Sebelum itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Kade Arisa Apriliani, absen 20 sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Ada Audi Marsya Jivanka, absen 11 sebagai penyaji kedua. Dan ada Santi Dwi Trisnawati, absen 18 sebagai penyaji 3. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri mengenai hukum permintaan. Hukum permintaan merupakan suatu pernyataan yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak permintaan akan barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Daftar permintaan merupakan suatu data yang diwujudkan dalam bentuk tabel yang berisi gambaran mengenai angka-angka yang berhubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Hal ini dapat pula diartikan sebagai suatu gambaran mengenai besarnya permintaan pada berbagai tingkat harga. Untuk memperjelas, akan diilustrasikan dalam contoh berikut. Bisa dilihat di slide. Selanjutnya dari tabel di atas, diilustrasikan tentang permintaan buah durian pada berbagai tingkat harga. Hal tersebut jelas bahwa makin tinggi harga buah durian, maka semakin sedikit jumlah buah durian yang diminta dan sebaliknya. Pada harga 100.000 hanya 100 buah yang diminta, sedangkan pada harga 20.000 maka permintaan akan buah durian meningkat menjadi 450 buah. Selanjutnya yaitu ada harga barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan barang yang lain dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu barang pengganti, yang kedua barang pelengkap, dan barang netral. Barang pengganti merupakan suatu barang dinamakan barang pengganti apabila barang tersebut dapat menggantikan fungsi barang lain. Teh dan kopi adalah barang yang dapat saling menggantikan fungsinya. Seseorang yang biasa minum teh dimungkinkan dapat menerima kopi apabila teh tidak ada dan sebaliknya. Harga barang pengganti dapat mempengaruhi permintaan barang yang dapat digantikannya. Apabila harga barang pengganti semakin murah, maka barang yang digantikannya akan mengalami pengurangan dalam permintaan. Dengan demikian, apabila harga kopi turun, maka sangat dimungkinkan permintaan akan teh akan berkurang. Sebaliknya, apabila harga kopi naik, maka permintaan akan teh juga akan naik. Yang kedua ada barang pelengkap, merupakan suatu barang dikatakan barang pelengkap apabila suatu barang selalu digunakan bersama-sama dengan barang lainnya. Seperti gula adalah barang pelengkap dari kopi atau teh karena pada umumnya kopi dan teh yang kita minum harus dibubuhi gula. Selanjutnya barang netral merupakan barang dikatakan netral apabila kedua jenis barang atau lebih tidak mempunyai hubungan yang erat. Misalnya permintaan terhadap gula dan sepatu. Perubahan permintaan terhadap gula tidak akan mempengaruhi permintaan sepatu, demikian pula sebaliknya. Sehingga, apabila dua macam barang tidak mempunyai hubungan yang erat, maka perubahan terhadap permintaan salah satu barang cenderung tidak akan mempengaruhi permintaan barang lainnya. Yang ketiga yaitu ada pendapatan masyarakat yang digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama barang inferior, barang esensial, barang normal, dan barang mewah. Baik, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Audi. Untuk Audi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator untuk waktunya. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya mengenai yang pertama barang inferior. Barang inferior merupakan salah satu jenis barang yang banyak diminta oleh masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Jika pendapatan masyarakat meningkat, maka barang inferior ini cenderung ditinggalkan. Sebagai contoh yang umum di Indonesia, jagung, ketela, umbi, dan lain-lain. Pada masyarakat yang berpendapatan rendah, masyarakat dapat mengonsumsi jagung, ketela, umbi, dan lainnya sebagai pengganti beras. Akan tetapi, pada saat pendapatan masyarakat tersebut meningkat, maka jagung, ketela, umbi, dan lainnya akan mereka tinggalkan dan berganti untuk mengonsumsi beras. Yang kedua ada barang esensial. Barang esensial merupakan barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Barang ini biasanya merupakan barang kebutuhan pokok yang harus dikonsumsi untuk menopang hidup manusia seperti 9 kebutuhan pokok. Ketiga ada barang normal. Barang dapat dikategorikan sebagai normal apabila barang tersebut mengalami kenaikan jika terjadi kenaikan pendapatan. Contohnya ada sepatu, peralatan rumah tangga, dan lainnya.
Faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan apabila kenaikan pendapatan adalah kenaikan pendapatan akan menambah kemampuan untuk membeli barang lebih banyak dan peningkatan pendapatan mungkin seseorang untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Yang keempat ada barang mewah. Barang mewah ini merupakan barang yang dapat dikonsumsi apabila pendapatan seseorang sudah relatif tinggi karena untuk mendapatkan barang tersebut juga dibutuhkan biaya yang tinggi pula. Misal emas, permata, mobil, produk terbaru, dan sebagainya. Biasanya seorang dapat mengonsumsi barang-barang ini setelah kebutuhan pokoknya terpenuhi. Selanjutnya ada distribusi pendapatan. Sejumlah pendapatan masyarakat tertentu jumlahnya akan menimbulkan corak permintaan masyarakat yang berbeda pula apabila pendapatan tersebut dirubah corak distribusinya. Sebagai contoh, pemerintahan menaikkan pajak bagi orang kaya dan hasil pajak tersebut diberikan sebagai subsidi bagi orang tidak mampu. Maka corak permintaan terhadap berbagai jenis barang akan mengalami perubahan. Barang-barang yang biasa dikonsumsi oleh orang kaya cenderung akan menurun, sedangkan barang-barang yang biasa dikonsumsi orang tak mampu akan meningkat minimal kualitasnya. Yang kelima ada cita rasa masyarakat. Cita rasa sangat berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Sebagai contoh, pada era tahun 1960-an, relatif sedikit orang yang mengonsumsi produk dari negara Jepang. Masyarakat lebih banyak mengonsumsi produk dari Eropa dan Amerika, tapi mulai tahun 1970, suasana ini cenderung berubah. Masyarakat lebih banyak mengonsumsi produk dari negara Jepang daripada negara Eropa, Amerika, misalnya mobil. Yang keenam, ada jumlah penduduk. Penambahan jumlah penduduk tidak secara otomatis akan menambah jumlah permintaan. Biasanya, penambahan penduduk akan diikuti oleh perkembangan dalam kesempatan kerja. Perkembangan kesempatan kerja akan meningkatkan jumlah orang yang menerima pendapatan dan akhirnya menambah daya beli atau konsumsi di masyarakat. Pertambahan daya beli inilah yang akan meningkatkan permintaan. Yang terakhir ada ekspektasi masa depan. Perubahan-perubahan yang sekitarnya akan menguntungkan di masa yang akan datang, akan mengakibatkan orang-orang berlomba-lomba untuk berusaha mengonsumsi terhadap barang tersebut, minimal sebagai investasi. Sebagai contoh bidang tanah, orang cenderung mengonsumsi bidang tanah karena salah satu dari sifat atau karakteristik bidang tanah adalah tidak pernah terdepresiasi. Sehingga masyarakat berpikir bahwa minimal jaminan keselamatan modal akan lebih terjamin atau bahkan sangat besar pula kemungkinan untuk menghasilkan keuntungan yang relatif besar. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Audi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Santi. Untuk Santi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam hukum ini prinsipnya adalah bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya. Apabila harga tinggi dan bagaimana pula keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya rendah. Penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah suatu barang, maka akan semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Perilaku penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, faktor-faktor tersebut antara lain adalah: yang pertama, harga barang itu sendiri. Harga barang yang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran, sehingga teori penawaran lebih terfokus pada hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Seperti yang ditampilkan pada tabel, gambar di atas merupakan suatu daftar jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga atau yang biasa dikenal dengan daftar penawaran. Pada contoh tersebut menunjukkan suatu penawaran buah durian yang terjadi dalam suatu pasar. Ketika harga buah durian 25.000, maka penjual akan menawarkan sebanyak 1.000 buah. Namun, ketika harga turun menjadi 5.000, maka penjual akan mengurangi atau hanya bersedia menawarkan 200 buah. Yang kedua, harga barang lain atau sejenis. Pada kondisi real di masyarakat terdapat persaingan antar barang yang sejenis atau pengganti, yaitu antara satu produk dengan produk yang lain dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini akan berdampak pada persaingan di dalam penawaran suatu barang. Sebagai contoh, kenaikan biaya produksi susu di luar negeri akan membawa akibat pada kenaikan harga susu yang diimpor menjadi lebih mahal. Sehingga, konsumen susu di dalam negeri akan cenderung untuk mengalihkan konsumsi susu pada susu yang berasal dari dalam negeri. Kenaikan konsumsi susu yang berasal dari dalam negeri ini akan mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan atau menaikkan produksi dan penawaran susu. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi. Pengeluaran tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan
kenaikan produktivitas dan efisiensi. Kenaikan harga dari faktor produksi akan mengakibatkan pada biaya produksi. Kenaikan harga untuk memperoleh faktor produksi sudah dapat dipastikan akan mengurangi keuntungan mereka, sehingga penawaran pun cenderung akan berkurang. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi lebih tinggi dari keuntungannya, maka perusahaan tersebut akan menutup usahanya. Yang keempat, tingkat teknologi memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan jumlah penawaran. Kenaikan produksi dan perkembangan ekonomi yang meningkat pada umumnya dipengaruhi oleh teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi bahkan mampu untuk mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, meningkatkan mutu, serta menciptakan barang baru. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi berpengaruh terhadap dua hal, yaitu produksi dapat ditambah secara lebih cepat dan biaya produksi yang semakin menurun. Indikasi dari hubungan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung akan menaikkan penawaran. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Santi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan parama Santi. Om Santi, 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 Om.